Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Pasar Modal Syariah yang berjudul Operasional dan Perdagangan Efek dengan beranggotakan 1. Nur Fitria, 2. Rizka Aldi, 3. Naila Lutfia, 4. Violeta Desi. Langsung saja ke materinya. Untuk poin yang pertama yaitu dasar hukum transaksi di pasar modal syariah di Indonesia. BPOM LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki berbagai peraturan khusus terkait pasar modal syariah, di antaranya sebagai berikut. 1. Peraturan 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah. Efek yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh BPOM meliputi 1a. Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD syariah dan warna syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang pada anggaran dasar. B. Hak memesan efek terlebih dahulu menyatakan kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan atas dasar prinsip syariah sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. B. Daftar efek syariah akan diterbitkan secara periodik 2 kali setiap tahun, yaitu paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan November. D. BPOM dan LK dapat menambahkan atau mengurungkan efek yang dimuat dalam daftar efek syariah sebagaimana dimaksud pada huruf A. Untuk yang kedua yaitu Peraturan Nomor 9.A.13 mengenai penerbitan efek syariah. Penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah. Wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. 3. Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah, yakni A. Ijarah, B. Kafalah, C. Mudharabah. Fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Di antaranya 1. Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI garing 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 80 MUI nomor 3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang keempat, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80 garing DSN MUI garing nomor 3 2011, transaksi yang dilarang dalam pasar modal Indonesia adalah tadlis, tahrir, tanajusi, ikhtikar, gisi, gaban, bai al-ma'dum, dan riba. Selanjutnya, OJK saat ini menerbitkan 10 peraturan tentang pasar modal syariah. Di antaranya 1. POJK nomor 15 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. 2. Peraturan OJK nomor 16 2015 tentang ahli syariah pasar modal. 3. Peraturan OJK nomor 17 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. 4. Peraturan OJK nomor 18 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. 6. Peraturan OJK nomor 10 tahun 2015 penerbitan dan persyaratan efek beragam aset syariah. 7. POJK nomor 30 2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. 8. POJK nomor 53 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. 9. POJK nomor 53 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Terakhir 10. Peraturan nomor 2K1 kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.
Daftar efek syariah. Daftar efek syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang telah ditetapkan oleh OJK atau disetujui oleh OJK. DES yang diterbitkan OJK dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. DES periodik. DES yang ditetapkan secara berkala pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES periodik pertama kali diterbitkan Bapepam LK pada 2007. 2. DES insidentil. DES yang diterbitkan secara berkala. DES insidentil diterbitkan antara lain: A. Penetapan saham bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan. B. Penetapan saham emiten atau perusahaan publik berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan pada Bapepam LK setelah surat keputusan DES secara periodik ditetapkan. Efek yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah yang ditetapkan OJK yaitu antara lain yang pertama SBSN yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang kedua efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang pada anggaran dasar. Yang ketiga, sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten. Yang keempat, saham syariah. Yang kelima, reksadana syariah. Yang keenam, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah. Yang ketujuh, efek beragun aset syariah. Yang kedelapan, efek berupa saham. Yang selanjutnya, efek syariah yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Selanjutnya, efek syariah lainnya. Untuk poin C, pasar modal syariah. Pasar modal terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal. Oleh karena itu, definisi pasar modal adalah sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas ataupun hutang jangka panjang. Pasar modal dikenal juga dengan bursa efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 4, pasar modal syariah merujuk kepada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni prinsip syariah. Unsur-unsur yang dilakukan di dalam pasar modal konvensional seperti maisir, gharar, riba, dan lainnya tidak boleh ada. D. Mekanisme operasional pasar modal syariah. Ada beberapa mekanisme pada operasional pasar modal syariah di mana ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah, di antaranya 1. Pelaku pasar modal, yaitu lembaga atau pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pasar modal. Yang kedua, Bapepam atau OJK, lembaga pengawas pasar modal yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal. Yang ketiga, Bursa Efek, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan efek di pasar modal yang didirikan oleh pemerintah. Yang keempat, lembaga penunjang. Lembaga ini terdiri atas A. Bank kustodian, bank yang melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek pemilik pemegang rekening. B. Biro administrasi efek, yaitu mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. C. Wali amanat, diselenggarakan oleh bank umum dari pihak lain yang dilakukan dengan peraturan pemerintah. 5. Profesi penunjang. A. Akuntan bertugas melaksanakan audit laporan keuangan emiten. B. Konsultan hukum bertugas memberikan opini dari segi hukum legal opinion serta melakukan tulisan atas fakta hukum yang ada mengenai emiten. C. Penilai adalah pihak yang menentukan nilai wajar aktiva tetap perusahaan yang bersangkutan. D. Notaris adalah pihak yang berperan dalam membuat angka perubahan anggaran dasar emiten apabila diinginkan oleh para pihak. Yang keenam, emiten. Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum berupa perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal yang menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat. Yang ketujuh, pengantar emisi. A. Penjamin emisi atau underwriter adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten.
B. Perantara pedagang efek atau broker adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan atau fee. C. Manajer investasi adalah perusahaan perorangan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam untuk mengelola portofolio efek untuk para investor atau nasabah baik secara kolektif maupun individu. E. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.